Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, kali ini saya akan membuat video konten YouTube lagi ya setelah 1 minggu vakum. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran, manfaat, dan hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya ya. Kita sama-sama berbenah, sama-sama belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus ya. Dan sebelumnya juga saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung atau merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, kita di sini terus dan terus menerus belajar berbenah jiwa dan menata hati gitu ya. Jadi ini memang tentang batiniah. Jadi yang dibahasnya pun ilmunya itu tentang hati gitu ya, tentang penataan hati atau untuk tata krama kehidupan kita sehari-hari, serta kita itu bagaimana caranya untuk lebih mudah mengambil hikmah dari setiap kejadian atau peristiwa yang berlangsung setiap hari, yang terjadinya sehari atau yang terjadi hanya sekali, 2 kali, ataupun yang berulang-ulang gitu. Karena semua itu Allah memberikan ujian untuk kita itu ya, untuk kita belajar dan juga untuk bisa mengambil hikmah gitu ya. Karena hidup itu tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi karena kita belajar menyelaraskan antara keinginan kita dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana. Jadi kita harus banyak menerima kenyataan gitu. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, yang tentang 4 stasiun hati. Dan sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Karena hati itu merupakan sumber cahaya iman, cahaya khusyuk, takwa, cinta, ridho, yakin, takut, harap, sabar, dan qanaah atau merasa cukup. Hati juga sumber pokok-pokok pengetahuan, sebab ia ibarat sumber mata air, sementara sodor ibarat telaga. Air keluar dari mata air menuju ke telaga. Demikian pula dengan pengetahuan, ia keluar dari hati menuju ke sadar, atau pengetahuan tersebut masuk melalui jalan mendengar. Dari hati muncul keyakinan, pengetahuan, dan niat hingga keluar menuju sadar. Hati adalah sumber atau pangkal, sementara sadar adalah cabang. Cabang baru terwujud setelah adanya sumber. Hal ini bagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu perbuatan bergantung kepada niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa nilai perbuatan seseorang baru terangkat bila disertai niat, serta sebuah kebaikan akan dilipat gandakan sesuai dengan kadar niatnya. Amal perbuatan adalah bagian dari diri manusia dan batas kekuasaannya berakhir hingga sadar lewat niat dan kekuasaan hati. Hati yang dikuasai oleh nafsu bukanlah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hati adalah raja dan nafs ini adalah kerajaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan adalah sayap, kaki adalah utusan, mata adalah maslahat, telinga adalah corong, hati adalah rahmat, limpa adalah bahan tertawaan, buah pinggang adalah makar, dan paru-paru adalah nafas. Apabila raja baik, baik pula semua prajuritnya, dan apabila raja rusak, rusak pula semua prajuritnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan bahwa hati adalah raja. Sadar bagi hati ibarat tanah lapang bagi penunggang kuda. Beliau menerangkan bahwa baiknya seluruh anggota badan bergantung pada baiknya hati, dan rusaknya anggota badan bergantung pada rusaknya hati. Hati berposisi sebagai lampu, dan lampu bisa berfungsi secara baik dengan adanya cahaya. Cahaya tersebut tidak lain berupa cahaya ketakwaan dan keyakinan. Sebab ketika kosong dari cahaya, hati seperti lampu yang padam. Setiap amal yang tidak berasal dari hati, ia tidak akan mendapat nilai di akhirat. Pelakunya tidak akan dihukum jika ia berupa maksiat, dan tidak akan diberi pahala jika berupa amal taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah hanya menghukum kalian disebabkan oleh apa yang dikehendaki oleh hati kalian. Lalu perumpamaan fuad, hati lebih dalam atau hati lebih tengah ya, sebagai lapisan ketiga, seperti biji mata yang terdapat di hitamnya mata, seperti Masjidil Haram di dalam Mekah gitu. Seperti kamar dan lemari di dalam rumah, seperti sumbu yang berada di tengah-tengah pelita, seperti biji di dalam buah almond. Fuad adalah lokus ma'rifat, lintasan hati dan penyaksian. Fuad terletak di tengah-tengah hati sebagaimana hati terletak di tengah-tengah sadar. Ia seperti mutiara yang terpendam di dalam mulut kerang. Perumpamaan lub atau inti hati seperti cahaya penglihatan pada mata, seperti cahaya lampu pada sumbu pelita, serta seperti minyak di dalam biji almond. Semua bagian yang ada di luar berfungsi melindungi dan menutupi apa yang ada di dalamnya. Mereka saling membantu, mempunyai pengertian yang dekat satu sama lainnya, serta saling bersesuaian dan tidak bertentangan. Sebab mereka adalah cahaya agama, dan agama itu satu, meskipun makom para pemeluknya berbeda-beda. Lub merupakan tempat cahaya tauhid dan cahaya pengesaan. Ia adalah cahaya yang paling sempurna dan penguasa yang paling agung. Sesudah itu terdapat berbagai lapisan yang lembut dan beberapa tempat mulia. Pada dasarnya semua itu merupakan cahaya tauhid. Tauhid adalah sir atau rahasia tersembunyi, sementara ma'rifat adalah kebajikan. Iman adalah memelihara sir dan menyaksikan kebajikan. Lalu Islam adalah mensyukuri kebajikan dan menyerahkan hati kepada sir. Sebab tauhid merupakan sir lewat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Seorang hamba tidak akan bisa mengetahui dengan akalnya tanpa sokongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu makrifat merupakan kebajikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang pertama-tama membukakan untuknya pintu berbagai karunia dan nikmat tanpa kelayakan hamba atasnya. Dia menganugerahkan petunjuk kepadanya hingga beriman bahwa semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberinya karunia dan anugerah yang manusia tidak mampu mensyukurinya kecuali dengan taufik Allah. Itu juga merupakan nikmat lain yang berasal darinya ya. Jadi semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk suatu kemakrifatan. Ia bisa menyaksikan kebajikan Allah dan memelihara sirnya. Dialah yang memberikan taufik karena ia tidak mampu menjangkau cara kerja rububiyahnya gitu. Jadi kita itu bisa memiliki anugerah, bisa dikaruniai ini itu makrifat ataupun misalkan keimanan atau nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat apapun gitu ya. Jadi intinya ya semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak memiliki kemampuan dan daya dan juga tidak memiliki upaya tanpa kehendak dan kekuasaan Allahnya yang diberikan kepada kita semua gitu.
Ia kemudian mengetahui bahwa dia esa tanpa menyerupakan, mengabaikan, menggambarkan, dan menyimpangkan sifatnya. Inilah yang disebut iman, yaitu menyaksikan kebajikan dan memelihara sirnya atau memelihara rahasianya. Sedangkan Islam adalah mempergunakan nafs ini untuk berbakti kepada Allah dengan cara bersyukur, istiqomah, bertawakal kepadanya, berpaling dari mengetahui sir, menunjukkan penghambaan, dan terus-menerus mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam hanya bisa tegak dengan nafs, dengan nafsu gitu kan, dengan jiwa. Hanya saja nafs manusia buta, tidak bisa mengetahui dan menyaksikan al-haq, Sang Maha Benar. Ia tidak dibebani untuk mengetahui berbagai hakikat. Bukankah seorang hamba diperintahkan untuk beriman dengan hati tanpa disuruh untuk memahami apa yang diimani dari sisi cara kerjanya? Ia hanya wajib mengikuti dan tidak melakukan bid'ah. Cukup baginya untuk pasrah dan menyerah. Lalu berbagai lapisan lain yang tidak dibicarakan di sini hanya bisa dilihat oleh seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah untuk memahami seluruh lapisan yang terlukis dengan berbagai perumpamaan di atas. Ya, jadi apa yang tadi dibahas itu merupakan ilmu hakikat namun masih berbasis syariat, artinya masih bisa dipelajari oleh orang umum gitu ya. Tapi kalau yang bersifat sir rahasia itu biasanya orang-orang yang berada di makom ahli tasawuf gitu, yang mempelajari secara khusus dalam bidang ilmu tasawuf gitu. Jadi baru akan mengerti yang sejatinya, yang sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya teori gitu ya. Dan Allah membantu dan menolongnya untuk memahami semua lapisan tersebut. Seluruh lapisan yang tak disebutkan ibarat tambahan kebeningan air ketika menetap di wadah. Lewat perumpamaan ini, jalan rahasia yang tak dibicarakan bisa diketahui gitu. Jadi terus belajar tentang batinnya agar kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala itu siapa, karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar nama namun zat Tuhan yang kita sembah gitu. Namanya makrifat ya, kita mengenal. Namun caranya bagaimana harus bisa mengenal Allah? Ya pertama-tama kita harus mematikan diri kita, artinya mematikan nafsu kita, jiwa kita. Jadi mematikan jiwa atau diri itu di sini bukan sebagai kematian yang sebenarnya ya, karena kalau memang kita belum dicabut nyawa, belum diambil nyawanya oleh Allah, ya nafsu itu akan tetap ada. Namun ditenangkan untuk mencapai al-nafs al-mutmainnah dulu, lalu kita bisa meniadakan diri kita, artinya diri kita itu tiada, yang ada hanya Allah. Namun semua itu perlu bimbingan seorang mursyid ya. Cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang diberikan hikmah mampu memelihara ketauhidan. Oke, berjuang selalu is the best.